Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel Cerita Nashwa. Kamu akan dibawa menyusuri kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna. Kalau kamu suka cerita yang bikin penasaran dan hati bergetar, jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Mereka bilang, jika kau tinggalkan tempat terkutuk, kutukannya akan berhenti. Tapi itu bohong, karena rumah itu bukan sekadar bangunan. Ia seperti makhluk yang bisa berpindah, menyusup ke dalam sela-sela yang kau anggap aman. Ia merasuk. Ayah, menunggu. Aku sudah pindah. Jauh. Rumah baru. Lingkungan baru. Tapi, tiap malam, aku masih mendengar suara cangkul mengais tanah. Masih mencium bau kemenyan dari dinding bersih ini. Dan setiap kali aku berdiri di depan cermin, aku merasa ada bayangan lain di belakangku. Tidak bergerak, tapi tahu kapan aku bernapas. Aku pikir aku sudah keluar dari rumah itu, tapi kenyataannya rumah itu telah masuk ke dalam diriku. Dan kini ia sedang menunggu tubuh ini kosong untuk sepenuhnya tinggal. Kami pindah ke Padang pada awal bulan Juni, tepat setelah anak-anak libur sekolah. Suamiku mendapat promosi sebagai kepala cabang sebuah perusahaan logistik nasional. Dan aku, seperti biasa, ikut mengemasi hidup kami ke kota baru yang asing. Padang bukan kota yang benar-benar asing bagiku. Aku pernah menginjakkan kaki di sini semasa kecil, saat ikut ibuku menjenguk kerabat jauh. Tapi itu puluhan tahun lalu. Yang kuingat hanyalah cuaca yang lembab, pepohonan tinggi, dan bau laut yang samar-samar sampai ke jalanan kota. Tapi saat kami tiba kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Kota ini terasa diam, seperti menyembunyikan sesuatu di balik bangunan tuanya yang masih berdiri. Mobil kami melaju pelan melewati jalan-jalan sempit, diapit rumah-rumah beratap tinggi, berjendela kecil, dan tembok berlumut. Tidak semua rumah terlihat ditinggali. Ada yang tampak seperti membusuk dalam diam, seperti menunggu seseorang atau sesuatu untuk kembali masuk. Saat agen properti memperlihatkan rumah di kawasan Alang Laweh itu, aku langsung merasa ragu. Rumahnya besar, bergaya kolonial dengan cat putih yang mulai mengelupas. Jendela-jendela kayunya tinggi, sebagian tertutup. Papan, terdapat 2 lantai, halaman belakang, dan plafon yang menjulang seperti gereja tua. Harganya tak masuk akal, terlalu murah untuk ukuran dan lokasinya. Suamiku mengangkat bahu saat kutanyakan kecurigaanku. Mungkin pemiliknya butuh cepat. Dajepila, ini rumah lama. Siapa juga yang mau? Kami pun pindah seminggu setelah melihat rumah itu. Hari pertama datang, langit mendung, dan jalan di depan rumah kami dipenuhi daun-daun kering. Tak ada anak-anak bermain, tak ada tetangga yang menyapa. Hanya suara serangga dari rumpun pisang di seberang jalan. Saat membuka pintu depan, aroma kayu tua dan debu menyambut kami. Lantainya dingin, meski matahari sore masih menyala. Dan entah mengapa, begitu kakiku melangkah ke ambang pintu itu, aku merasa seperti ditelan sesuatu. Seperti langkah pertamaku adalah langkah masuk ke mulut sesuatu yang sangat tua. Bukan hanya bangunan. Malam pertamaku, aku bermimpi berjalan menyusuri koridor rumah yang sama, tapi gelap dan lebih panjang dari seharusnya. Langkah kakiku menggema, dan di ujung lorong, aku melihat sosok tinggi berdiri diam. Wajahnya tak terlihat, tapi aku tahu ia memandangku. Saat terbangun, aku berada di ruang tamu, duduk sendiri. Tak tahu bagaimana aku bisa sampai ke sana. Dan pintu
depan sedikit terbuka. Padahal aku ingat betul, suamiku sudah menguncinya tadi malam. Ada yang tak beres dengan pintu rumah ini. Sejak malam pertama, aku memperhatikannya. Pintu kayu berwarna coklat tua itu terlihat kokoh berpola eukeran. Sederhana, dengan gagang besi bulat yang sudah aus. Tapi setiap pagi, saat aku turun dari kamar dan melewati ruang tamu, pintu itu tidak pernah tertutup sepenuhnya. Hanya sedikit saja, beberapa senti menganga ke dalam, seperti seseorang atau sesuatu baru saja masuk atau sedang mengintip keluar. Suamiku bilang mungkin angin, tapi rumah ini rapat, tak ada jendela yang terbuka, tak ada celah udara yang cukup kuat untuk mendorong pintu berat itu. Lagi pula, jika memang angin, bukankah lebih logis pintu itu terdorong keluar? Tapi kenyataannya, pintu ini selalu membuka ke dalam, pelan, seperti menarik, bukan terdorong. Aku coba menguncinya, memastikan kuncinya terpasang dengan benar, bahkan menyelipkan pengganjal kayu kecil di bawahnya. Tapi besok paginya, tetap saja, pintu itu kembali sedikit terbuka. Kadang malam-malam aku turun untuk minum. Rumah ini sangat sunyi di malam hari, tapi ketika aku melewati ruang tamu, aku bisa melihat dari ujung mata. Celah itu kembali terbuka, dan lebih dari sekali, aku merasa seperti ada angin dingin yang keluar dari baliknya. Bukan udara biasa, tapi sesuatu yang seperti napas. Pada hari ketiga, aku memutuskan mengintip keluar saat tengah malam, karena aku mendengar sesuatu, seperti suara langkah kaki atau seretan pelan di lantai teras. Ketika aku membuka pintu itu dengan perlahan, tak ada apa-apa, hanya halaman kosong yang diterangi lampu jalan yang temaram. Tapi yang membuatku terpaku adalah jejak kaki. Jejak kaki kecil, seperti milik anak-anak, basah, menuju ke dalam rumah. Tapi tak ada jejak keluar. Seketika aku mundur dan menutup pintu dengan keras, memastikan kuncinya terpasang. Tapi bahkan saat itu, aku bisa mendengar suara engselnya berderit pelan, seolah sedang membuka sendiri. Seolah pintu itu tidak menyukai ditutup. Sejak malam itu, aku tak pernah lagi lewat ruang tamu tanpa menoleh 2 kali. Takut mendapati celah itu lebih terbuka dari biasanya. Takut melihat sesuatu berdiri diam, menatap balik dari kegelapan luar. Dan di lubuk hati terdalamku, aku merasa pintu itu bukan dibuat untuk melindungi kami dari luar, tapi justru untuk menyambut sesuatu yang sedang ditunggu rumah ini. Sesuatu yang tahu cara masuk, bahkan tanpa harus diketuk. Kamar utama kami terletak di pojok paling belakang rumah, dekat dengan pintu menuju halaman kecil yang jarang dibuka. Langit-langitnya tinggi, dan dinding-dindingnya berlapis kayu tua, mengeluarkan aroma lembab yang tak pernah benar-benar hilang. Meski sudah kami semprot pengharum ruangan hampir setiap hari, dari awal, kamar itu terasa dingin, bukan sekadar dingin karena tak ada sinar matahari, tapi dingin yang seperti berasal dari dalam dinding dan lantai itu sendiri, seperti hawa dari tempat yang tidak seharusnya disentuh. Tetangga pertama yang bicara kepada kami adalah ibu tua di rumah sebelah kiri, bukan dalam obrolan ramah, tapi dalam bisikan tergesa saat aku menyapu teras. "Jangan siring-siring, buka jendela belakang," katanya, tanpa menatap langsung. "Anginnya bukan cuma angin." Sebelum aku sempat bertanya, ia sudah masuk kembali, membanting pintunya rapat-rapat. Beberapa hari kemudian, tukang galon yang mengantar air berkata hal yang serupa, meski lebih langsung. "Dulu tanah belakang rumah ibu itu bekas kuburan keluarga Belanda. Kata orang-orang sini, waktu zaman Jepang sempat dibongkar, terus dibangun rumah di atasnya. Tapi, ya," katanya, "enggak semua dibongkar." Malam itu aku duduk termenung cukup lama, memperhatikan lantai kamar kami. Ubin tua berpola klasik menutupi dasar ruang tidur, tapi aku tahu di bawahnya
Ada lapisan tanah yang membentuk fondasi rumah ini, dan di bawah itu entah apa yang terkubur. Yang paling membuatku tak nyaman adalah posisi tempat tidur kami. Besar, berat, dan tak bisa digeser tanpa bantuan dua orang. Tapi begitu kami meletakkannya di sana, terasa pas, seolah memang sudah disiapkan tempatnya. Tepat di tengah ruangan, tepat di atas pusat dingin yang anehnya seperti bernafas dari bawah. Setiap kali aku berbaring, ada sensasi seolah tubuhku melayang tipis di atas sesuatu yang sangat tua dan sabar. Malam-malam tertentu, aku mendengar bunyi bukan derit, tapi seperti gesekan halus. Seperti ada yang menggaruk pelan dari bawah ubin, bukan suara tikus, bukan binatang, tapi ritmis, seperti jemari manusia. Suamiku bilang itu sugesti, tapi ia sendiri mulai susah tidur. Ia lebih sering terjaga, matanya menatap ke langit-langit. Katanya, ia merasa ranjang ini pernah ditempati lama dan belum benar-benar ditinggalkan. Aku mulai percaya bahwa dingin itu bukan soal suhu, tapi sisa dari sesuatu yang tertanam, sesuatu yang belum tenang, dan kami tanpa sadar telah berbaring tepat di atasnya. Malam pertama kami tidur di kamar utama adalah malam yang tak pernah benar-benar sunyi. Padahal, jika dilihat dari luar jendela, langit bersih, bintang-bintang menggantung terang di langit padang yang lembab, dan tak ada tanda-tanda awan hujan. Tapi di dalam kamar, suasananya berbeda. Kami baru saja merapikan kasur, menyelimutkan diri, dan mematikan lampu, ketika terdengar suara itu pelan, ritmis, seperti rintik hujan yang jatuh di atas genteng seng. Bukan deras, hanya seperti tetesan lembut yang tak berhenti. Tik, 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 tik. Awalnya aku tak memperhatikan. Mungkin saja hujan gerimis, tapi setelah beberapa menit, aku sadar suara itu hanya terdengar dari dalam kamar. Saat aku membuka jendela dan mengintip keluar, tanah dan atap terlihat kering. Tak ada angin, tak ada bau tanah basah. Aku menatap suamiku. Ia juga mendengar. Kami diam sejenak, saling menunggu penjelasan dari satu sama lain. Tapi tak ada yang bisa menjelaskan suara tits-tits yang tak berasal dari langit itu. Kami coba mengabaikannya, menutup telinga dengan selimut. Tapi semakin kami mencoba tak mendengar, suara itu justru terasa semakin dekat, seperti bukan lagi berasal dari atas atap, tapi dari tepat di atas kepala kami. Seolah sesuatu merayap di langit-langit. Malam makin dalam, dan suara itu tidak juga berhenti. Sampai akhirnya, tanpa sadar, aku berbisik, "Astagfirullah," dan saat itu juga, suara rintik berhenti. Seketika, hening. Begitu sunyinya sampai kami bisa mendengar detak jam tua di ruang tengah berdetak seperti palu. Kami berpikir itu kebetulan, tapi tak lama, suara itu mulai lagi, perlahan, seolah menunggu. Kami lupa, atau mungkin menunggu kami diam. Kali ini, suamiku berbisik pelan, "Subhanallah, la ilaha illallah." Dan lagi-lagi, suara itu berhenti, bukan memudar tapi terpides, seperti seseorang yang tertangkap basah dan lari bersembunyi. Kami saling pandang, mulai memahami bahwa suara itu bukan hujan, bukan tetesan air, tapi sesuatu yang hanya bisa didengar saat kita dalam diam, dan hanya bisa diusir untuk sementara jika kita menyebut nama Tuhan. Tapi malam itu panjang, dan kami tak mungkin terus berbicara. Ketika akhirnya kami terlelap karena lelah, aku bermimpi berada di tengah hujan deras, tapi langit tetap cerah, dan air tidak turun dari langit, melainkan dari dinding-dinding rumah. Airnya hitam, kental, dan jatuhnya selalu tepat di atas kami. Dan dari ujung atap, aku melihat bayangan seseorang berdiri, membungkuk, tersenyum dengan wajah yang terlalu panjang untuk manusia.
Lantai kamar kami terbuat dari papan kayu tua yang mungkin sudah lebih dari setengah abad. Warnanya pucat keabu-abuan, penuh guratan waktu dan suara berderak yang muncul setiap kali seseorang melangkah. Tapi di sudut ruangan, tepat di samping lemari tua warisan pemilik lama, ada satu celah kecil di antara dua papan. Tidak lebar, hanya seukuran ibu jari. Awalnya aku mengira itu tak penting, tapi suatu malam, ketika aku duduk sendiri menyapu lantai, aku melihatnya. Sesuatu lewat di balik celah itu. Bukan tikus, gerakannya terlalu pelan, terlalu sadar. Tidak juga serangga karena bayangannya terlalu besar, terlalu berbentuk. Bentuknya menyerupai telapak tangan, tipis, kering, dan berwarna hitam, kibu-ebuan seperti arang yang membatu. Telapak tangan itu merayap perlahan, menggeser debu yang menempel di bagian bawah papan. Jari-jarinya panjang, kaku, dan aku sempat melihat kuku tajam dan melengkung, seperti telah tumbuh lama, tanpa pernah dipotong. Aku mundur, hampir menjatuhkan sapu di tanganku. Tapi saat aku panggil suamiku, dan kami kembali melihat ke arah celah itu, bayangan itu sudah hilang, seperti tak pernah ada. Tapi ada satu hal yang tak bisa dilupakan. Bekas gesekan dari bawah lantai. Debu yang tergeser membentuk 5 garis kecil, seperti jejak jari yang menyeret dirinya menjauh. Sejak malam itu, aku selalu berjalan cepat jika harus melewati sudut ruangan itu, dan setiap kali membersihkan kamar, aku sengaja tak menyapu terlalu dekat ke arah celah, seolah dengan membiarkan debu di sana tetap menutupinya, aku bisa mengabaikan bahwa sesuatu pernah atau masih berada di bawah sana. Tapi beberapa malam kemudian, aku terbangun karena mendengar suara kecil. Suara seperti kuku menggaruk dari bawah papan. Perlahan, teratur. Krak, krak, krak. Suamiku tak mendengar, tapi aku mendengarnya jelas. Dan saat aku membuka mata, aku melihat debu tipis dari lantai itu mulai bergerak sendiri, bergetar, seperti ada sesuatu yang mendorongnya dari bawah. Aku menatap celah itu, dan dalam setengah detik, sebelum aku menutup mata lagi, aku melihatnya. Bukan bayangan kali ini, tapi benar-benar sebuah tangan, telanjang, hitam, dan kering, menyembul perlahan dari dalam celah, dan jari-jari itu meraba, mencari sesuatu atau seseorang. Aroma itu datang pertama kali di malam ke-7, tepat pukul 2 pagi. Saat rumah benar-benar sunyi dan lampu-lampu sudah padam. Awalnya hanya samar, seperti bayangan wangi. Tapi begitu hidungku menangkapnya, aku langsung tahu. Kemenyan, bukan seperti yang dibakar saat selamatan atau pengajian. Aroma ini lebih halus, lebih dalam, tidak menguasai ruangan, tapi menyelinap masuk perlahan dari sela-sela dinding kayu kamar kami, meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus oleh napas atau doa. Aku membuka mata dan mendengus pelan, mencoba mencari sumbernya. Tapi tak ada asap, tak ada bara, tidak dari luar jendela, tidak juga dari sela pintu. Suamiku mengira itu dari rumah tetangga, mungkin mereka ada hajat, katanya sambil membalik badan, berusaha tidur lagi. Tapi malam-malam berikutnya, polanya tetap sama, selalu jam 2. Selalu saat kami benar-benar diam, aroma itu muncul, seperti sesuatu yang menunggu keheningan. Begitu kami bicara, atau menyalakan lampu bau itu, lenyap. Tapi jika kami kembali diam, ia menyusup lagi, pelan, tetap dari arah dinding belakang kamar. Suatu malam, aku menempelkan telingaku ke dinding itu. Tak ada suara, tapi dindingnya hangat,
Bukan hangat seperti kayu yang terkena sinar matahari, tapi hangat seperti tubuh. Seperti ada seseorang berdiri tepat di balik dinding itu, menghembuskan napasnya ke celah kayu, bersama dengan aroma kemenyan yang membekas seperti luka lama, yang membuatku makin takut. Aroma itu bukan sekadar wangi. Ada rasa getir yang mengikutinya, seperti asap yang membawa perasaan, kehilangan, marah, dan haus, seolah sesuatu yang lama terpendam sedang mencari jalan untuk keluar. Pada malam ke-10, aku menuliskan waktu-waktu kemunculan bau itu di buku catatan kecil. Polanya tak berubah. Pukul 2:05, 2:07, 2:04. Tak pernah lebih dari 10 menit. Selalu muncul di antara napas dan detak jam tua. Dan malam itu, aku mendengar bunyi samar dari balik dinding. Tolong, satu kata, lirih. Seperti diucapkan oleh seseorang yang tak punya lagi tenaga untuk berteriak. Sejak itu, aku tahu bau kemenyan itu bukan dari tetangga. Dan dinding itu bukan sekadar pembatas antara kamar dan halaman belakang, tapi pintu. Pintu bagi suara yang tak bisa kita lihat dan luka yang belum pernah disembuhkan. Lemari tua itu sudah ada di kamar saat kami datang. Besar, berat, berwarna coklat gelap, dengan kaki-kaki pendek yang menyisakan celah sempit di bawahnya. Aku sempat menyuruh suamiku memindahkannya, tapi kami berdua menyerah. Beratnya bukan seperti lemari biasa, seolah sesuatu menahan dari bawah. Kami pun membiarkannya di sana, menempel di dinding barat kamar, membelakangi jendela. Malam itu, aku terbangun sekitar pukul 2:20. Bukan karena suara, tapi karena perasaan, seperti seseorang sedang menatap dari sudut gelap ruangan. Udara di kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Selimut tak membantu. Aku duduk pelan, membiarkan mata menyesuaikan diri dalam gelap. Dan saat mataku cukup terbiasa, aku melihatnya. Sesuatu sedang merangkak keluar dari bawah lemari. Bentuknya kecil, tubuhnya ramping, kurus, seperti anak yang terlalu lama sakit. Gerakannya cepat tapi canggung, seperti belum terbiasa dengan tubuhnya sendiri. Rambutnya panjang menjuntai ke lantai, menutupi sebagian wajah yang tampak seperti terbakar. Jantungku membeku. Aku ingin berteriak, tapi mulutku terkunci. Makhluk itu merangkak perlahan menuju kaki tempat tidur lalu berhenti. Senyap. Dan saat aku berpikir mungkin hanya mimpi, aku mendengarnya ibu. Suaranya pelan, lirih, tapi dekat. Terlalu dekat, seperti bisikan dari seseorang yang berdiri tepat di samping bantal. Tubuhku gemetar. Suamiku masih tertidur di sebelahku. Tak menyadari apapun, aku menoleh pelan ke arah tempat asal suara dan melihat wajah kecil itu. Hanya sebagian matanya tersembunyi di balik rambut, tapi mulutnya tersenyum. Senyum aneh yang terlalu lebar, seolah pipinya disobek paksa agar bisa tersenyum lebih besar dari seharusnya. Ibu, bisikan itu terdengar lagi, kali ini seperti diseret. Aku menutup mata, memeluk tubuhku sendiri, dan dalam hati berulang kali membaca doa. Hanya ada doa, tak ada yang lain yang bisa melindungi kami malam itu. Saat ku buka mata keesokan paginya, tak ada apa-apa. Lemari tetap di tempatnya, lantai bersih, tapi ada satu hal yang berubah. Ada bekas goresan kecil di lantai jejak, seperti yari-yari mumil yang menyeret diri dari kolong lemari ke sisi ranjang. Dan sejak malam itu, kadang aku terbangun, bukan karena suara, tapi karena bau. Bau tanah basah dan rambut apek, dan rasa ada yang tidur di bawah tempat tidur kami, menunggu, memanggil, "Ibu." Awalnya aku mengira itu cuma perasaan. Mungkin karena musim hujan, mungkin karena rumah tua ini memang tak bisa menyimpan hangat.
tapi tidak peduli seberapa tebal selimut yang kupakai, seberapa rapat aku membungkus tubuh, atau seberapa sering aku mengganti spray bagian tengah kasur itu selalu dingin. Dingin yang bukan sekadar suhu, tapi menyusup sampai ke dalam dada, menusuk tulang, dingin yang membawa rasa kehadiran. Aku mulai tidur di pinggir, sedikit menjauh dari suamiku. Tapi anehnya, ia pun tak pernah tidur tepat di tengah. Kami berdua selalu terjaga di sisi masing-masing, seolah tubuh kami menghindari sesuatu. Suatu malam, aku iseng menaruh tangan di bagian tengah kasur. Saat sedang rebahan, baru saja menyentuh, aku menariknya cepat-cepat. Bukan hanya dingin tapi juga lembab, seperti menyentuh kain basah yang belum kering sempurna. Tapi saat ku sentuh lagi, hanya dingin yang tertinggal. Tak ada air, tak ada noda. Tapi rasa jijik itu masih menempel di kulitku. Lalu aku mencoba eksperimen. Setiap malam, sebelum tidur, aku letakkan satu koin logam kecil di bagian tengah kasur. Dan setiap pagi, koin itu tidak pernah ada. Aku pikir jatuh, tapi aku cek lantai, kolong ranjang, bahkan sela-sela spray. Tidak ada, seolah sesuatu mengambilnya. Dan malam keempat, aku bangun dengan badan pegal luar biasa. Saat melihat spray, aku membeku karena di bagian tengah kasur ada bekas lekukan tubuh panjang. Jelas, seperti seseorang tidur di sana semalaman. Tapi, aku tak ingat siapapun berbaring di tengah. Kelembapan itu pun makin parah. Bahkan suatu malam, aku merasa kasur itu menghisap dingin ke dalam tulang rusukku. Dan yang membuatku tak bisa bicara sampai pagi. Waktu aku bangun, aku meraba perutku yang terasa berat. Tanganku menyentuh tangan lain. Kecil, tipis, dingin. Tangan itu hanya sebentar, tapi cukup untuk membuatku tak tidur semalaman. Sejak itu, aku tak berani tidur menghadap ke tengah kasur. Dan suamiku mulai berbicara sendiri dalam tidur. Kadang, dia tersenyum samar. Kadang menangis diam-diam. Saat kutanya pagi harinya, dia hanya menggeleng. Entahlah, aku cuma mimpi. Ada yang tidur di antara kita, tapi aku tahu itu bukan mimpi. Itu penunggu. Halaman belakang rumah kami kecil. Hanya seluas ruang tamu. Permukaannya ditutupi lapisan semen abu-abu yang mulai pecah di sana-sini. Ditumbuhi lumut dan jamur di bagian tepi. Tapi yang paling menggangguku bukan itu. Ada satu bagian lantai tepat di sudut dekat tembok belakang yang selalu basah. Tak peduli pagi atau malam, tak peduli panas atau hujan, bahkan saat semua lantai lain kering berdebu, bagian itu tetap mengilap, seperti habis disiram. Tapi aku tidak pernah melihat air menetes dari manapun. Lebih aneh lagi, bentuk basahnya tak acak. Ia membentuk semacam oval dengan retakan halus mengelilinginya. Tidak besar, hanya seukuran tubuh manusia yang meringkuk, tapi cukup jelas untuk membuatku menatapnya lama-lama. Suamiku pernah mencoba menyemen ulang bagian itu, tapi semen yang ia oleskan tidak pernah kering. Ia mengumpat pelan, bingung. Keesokan paginya, lapisan semen itu hilang, seolah diserap ke dalam, dan bagian itu kembali seperti semula. Basah, gelap, dan bernafas. Aku tak pernah merasa nyaman berada di dekatnya. Setiap kali aku berdiri terlalu lama di situ, perutku terasa mual. Kadang telingaku mendengung. Pernah sekali, aku seperti mendengar sesuatu di balik retakan itu. Suara lirih, seperti seseorang sedang mengerang pelan, ditelan dari dalam bumi. Malam hari, saat aku berdiri di jendela belakang, aku melihat uap tipis keluar dari retakan itu. Uap dingin, seperti napas yang tertahan lama di dalam tanah. Akhirnya lolos lewat celah kecil yang tak bisa ditutup lagi. Dan anehnya,
Setiap malam aroma kemenyan yang biasanya berasal dari dinding kamar, kini bergeser menyelinap dari halaman belakang, seperti berpindah sarang. Suamiku mulai bermimpi buruk. Ia mengigau, menyebut nama yang tidak kami kenal. Suara isaknya kadang terdengar seperti minta maaf, tapi ia tak pernah bisa menjelaskan mimpinya. Hanya satu kalimat yang terus ia ucapkan saat bangun, dengan keringat dingin. Dia masih di sana, belum tidur. Akhirnya, aku memberanikan diri menaburkan garam di sekitar retakan itu. Tapi saat pagi datang, semua garam lenyap. Yang tertinggal hanyalah bekas telapak kaki kecil, basah, menjauh dari retakan, menuju pintu belakang rumah. Dan sejak malam itu, suara ketukan mulai datang dari arah dapur. Awalnya samar, hanya sesekali muncul saat rumah benar-benar hening. Biasanya setelah lewat tengah malam, saat suara jangkrik pun berhenti. Tawa itu tidak masuk akal. Bukan tawa bahagia, bukan tawa anak-anak yang bermain, tapi parau, serak, dan tertahan. Seperti seseorang yang sudah lama tak punya alasan untuk tertawa, lalu memaksakan diri. Kadang terdengar pendek seperti cekikan, kadang panjang, melengking lalu mati tiba-tiba, seperti dicengkeram oleh tenggorokan sendiri. Yang paling membuatku gemetar adalah nada tawanya, seperti perempuan tua yang meniru suara anak-anak. Ada kepalsuan yang begitu menyakitkan di dalamnya, seperti sesuatu yang sudah membusuk, tapi memaksa mengenakan topeng polos. Suamiku awalnya tak mendengar, tapi malam ketiga, ia bangun dan menatapku. Kau dengar itu? Aku hanya bisa mengangguk. Kami coba telusuri dari mana asal suara itu. Kami tempelkan telinga ke dinding ruang tengah, ke kamar tidur, ke lorong sempit menuju kamar mandi. Tapi, suara itu selalu berpindah. Kadang dari dinding kanan, kadang dari bawah lantai. Pernah sekali, aku dengar suara itu, tepat di balik cermin warisan yang menempel di ruang tamu. Aku nyaris menjatuhkan lilin saat itu. Suatu malam, aku beranikan diri mengetuk dinding, pelan, saat tawa itu terdengar, dan ia membalas. Bukan dengen, ketukan, tapi dengan bisikan rendah, menyeringai. Ayo main ibu. Sejak itu, tawa itu tak lagi sekadar suara. Kadang aku melihat bayangan kecil berlari melintasi pantulan kaca jendela. Kadang benda kecil seperti batu atau koin ditemukan di tengah lorong, seperti umpan. Dan suatu pagi, di dinding dekat tempat tidurku, ada coretan samar, tergores, pelan, tulisan miring yang tak mungkin dibuat manusia dewasa. Kau sudah tertawa belum? Aku mulai takut untuk tidur, tapi lebih takut saat terjaga, karena aku tahu, dinding itu bukan sekadar tembok. Itu adalah mulut. Dan ia sedang belajar, tertawa seperti kita. Hari itu kami berniat memperbaiki plafon kamar mandi yang mulai melengkung karena bocor. Suamiku membuka papan triplek tua yang menggantung di atas, berharap hanya menemukan pipa rusak atau sarang tikus. Tapi yang jatuh bukan itu. Yang terlempar ke lantai justru selembar kertas tua, kecoklatan, berdebu, dan rapuh, nyaris sobek di bagian tengah. Aroma apek dan hangus menyertainya seperti bau lemari yang tak pernah dibuka selama puluhan tahun. Aku mengambilnya dengan hati-hati. Tulisannya tangan, halus dan rapi, tapi menggunakan huruf Arab Melayu. Aku tak bisa langsung membacanya. Namun, bekas didikan pesantren waktu remaja membantuku mengurai kalimat demi kalimat yang sudah mulai memudar. Dan saat aku mengerti isinya, aku merinding. Surat itu bukan surat biasa, bukan permintaan maaf, bukan kenangan, tapi semacam wasiat, atau lebih tepatnya kutukan. Aku dikubur oleh darahku sendiri, dalam keadaan masih bernyawa. Lidahku dibungkam, mataku ditutup, tapi telingaku masih mendengar mereka tertawa
saat tanah mulai menutup dadaku. Kalimat itu ditulis dengan tinta yang sudah melebur, tapi masih bisa terbaca. Lalu dilanjutkan dengan serangkaian kalimat sumpah yang menusuk. Takkan ada tanah yang menenangkanku sebelum satu keluarga menginjak tubuhku dan tinggal di atasku. Dan dari mereka akan ku ambil satu untuk menggantikan nafasku. Agar aku bisa kembali. Tak ada nama, tak ada tanggal, hanya tanda tangan samar berupa garis berputar seperti bentuk spiral atau lubang sumur. Sejak surat itu ditemukan, kamar mandi menjadi tempat yang paling kutakuti. Setiap kali aku masuk, lampu akan berpendar sebentar, lalu meredup. Cermin di atas wastafel mulai berembun, meski air panas tidak dinyalakan. Dan kadang saat aku menyiram kloset, terdengar bunyi ketukan dari dalam pipa. Bukan air, bukan hewan, tapi seperti buku jari yang mengetuk pelan, lalu menahan napas. Kami coba membakar surat itu, tapi kertas itu tidak terbakar, hanya menghitam. Lalu kembali seperti semula saat pagi tiba, lembab, rapuh, tapi tetap utuh. Dan malamnya, saat kami berbaring dengan gelisah, suara tawa Paro itu kembali lebih keras, disusul bisikan dari arah plafon. Satu sudah cukup, tapi kalian berdua tinggal terlalu lama. Cermin itu berdiri di sudut ruang tamu sejak pertama kali kami masuk ke rumah ini. Bingkainya besar, dari kayu jati tua yang gelap dan berukir. Rumit, terlihat seperti peninggalan zaman kolonial, tapi ada detail kecil yang mengganggu. Di bagian atas ukirannya, samar-samar terpatri wajah manusia dengan mulut terbuka, seolah sedang berteriak tanpa suara. Kami sempat mencoba memindahkannya. 2 orang tukang dibayar untuk mengangkatnya, tapi tak satu pun berhasil. Bukan karena beratnya saja mereka mengeluh, cermin itu panas dan bergetar sot desena. Satu dari mereka bahkan mimisan dan langsung pergi tanpa pamit. Okerniakomi, biarkan. Namun sejak malam pertama, aku sadar ada yang tidak beres. Pantulan di dalam cermin itu selalu berbeda. Bukan sekadar perbedaan cahaya atau bayangan, tapi benar-benar berbeda. Posisi kursi berubah, gorden terbuka, padahal tertutup. Kadang kulihat ada anak kecil duduk di karpet, menatap kosong ke arah yang tidak terlihat oleh mataku sendiri. Tapi jika ku tengok langsung ke ruangan, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, aku melihat diriku sendiri lewat cermin, sedang duduk di sofa. Tapi aku tidak sedang duduk, aku berdiri, menatap cermin dari samping. Dan dalam pantulan itu, versi diriku tersenyum perlahan, seperti tahu bahwa aku sedang memperhatikannya. Aku menjerit. Suamiku berlari dari kamar, tapi saat ia datang, pantulan sudah normal kembali. Sejak saat itu, kami menghindari cermin itu malam-malam. Tapi kadang ia memanggil, bukan dengan suara, tapi dengan cahaya, kilatan samar, gerakan di ujung mata, dan rasa dingin yang mengalir dari lantainya. Pernah sekali, pukul 3 dini hari, aku melihat sesuatu mengintip dari dalam cermin. Bukan wajah, tapi tangan menempel di balik permukaan kaca, seolah ada yang terperangkap di balik sana, meniru, menunggu. Kami menutup cermin itu dengan kain putih, tapi kain itu selalu jatuh di pagi hari, tak pernah tersisa di tempatnya. Dan suatu malam, sebelum aku tidur, aku menoleh sejenak ke arahnya. Dalam pantulan itu, cermin sudah tidak menampilkan ruang tamu, tapi makam dengan satu nisan kecil tak bernama, dan 2 bayangan berdiri di sisinya seperti sedang menanti sesuatu digali. Sudah seminggu lebih, suamiku mulai berubah. Ia sirih diam, menatap kosong ke arah halaman belakang yang tertutup lantai semen. Matanya tampak jauh, seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tak bisa kudengar. Malam-malam ia gelisah, tidurnya pendek. Kadang mendadak duduk tegak, napasnya berat,
Dan suatu malam, ia berbisik padaku, "Kita harus buka jalannya." Aku terbangun kaget, matanya terbuka. Tapi tak menatap, ia melihat ke lenggit-lenggit, lalu berkata pelan, "Suara itu, di sini, di bawah." Ia belum selesai. Keesokan malamnya, tanpa sepatah kata, ia keluar membawa cangkul. Aku mengikutinya dari balik jendela. Kulihat ia berdiri di atas bagian lantai yang selalu basah retakan lonjong itu, tempat di mana air tanah entah kenapa tak pernah kering. Ia mulai menggali, perlahan, konsisten, seolah mengikuti irama yang tak terdengar olehku, dan yang membuatku semakin takut. Matanya tetap tertutup, seperti sedang tidur. Tangannya terus mencangkul. Tanah merah terlempar ke samping. Nafasnya terdengar berat, tapi ia tak berhenti. Bahkan ketika telapak tangannya mulai lecet, bahkan ketika kakinya goyah, ia terus menggali. Aku mencoba membangunkannya, memanggil namanya, tapi ia tak menggubris. Dan saat aku mendekat, aku mendengar suara itu juga. Suara bisikan dari dalam tanah, lemah, parau, tapi nyata. Satu lagi, satu saja. Biarkan aku lihat cahaya. Aku mundur. Tubuhku gemetar. Saat aku kembali menatap lubang galian itu, aku melihat seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah tanah, seperti tangan, atau rambut, atau keduanya. Tapi aku tak sempat memastikan. Suamiku terjatuh ke samping, pingsan. Saat ku bawa masuk, tanah itu mulai merembeskan air merah gelap. Bukan darah, tapi berbau besi dan bunga layu. Keesokan harinya, suamiku tak ingat apa-apa. Tapi malamnya, ia berdiri sendiri di depan cermin, di ruang tamu selama lebih dari 1 jam. Dan ketika aku mendekat dan memanggilnya, ia hanya berkata pelan, "Sudah separuh terbuka. Sisanya, dia yang akan panggil." Awalnya, kami mengira orang-orang di sekitar sini memang tertutup. Tidak semua kota punya tetangga ramah seperti di Jakarta. Tapi semakin lama, ada yang janggal. Mereka tidak menyapa. Tidak pernah, meski kami lewat di depan rumah mereka setiap pagi. Meski aku menatap langsung ke wajah-wajah mereka, mereka hanya melihat sekilas lalu menunduk atau memalingkan wajah. Tapi bukan itu yang paling membuatku tidak nyaman. Yang mengganggu adalah cara mereka melihat, bukan ke arah kami, tapi ke belakang kami. Setiap kali kami lewat, ada sekilas ketakutan di mata mereka. Beberapa langsung masuk dan menutup pintu dengan cepat. 1-2 kali, aku melihat dari balik tirai, seseorang membuat tanda tolak bala sambil mulutnya komat kamit. Waktu itu aku pikir mereka hanya tidak suka pendatang. Sampai suatu sore, aku berpapasan dengan seorang perempuan tua yang baru keluar dari musala kecil di ujung gang. Ia tampak ragu melihatku, tapi tidak langsung menjauh. Aku memberanikan diri menyapa, "Bu, maaf, kami tinggal di rumah pojok itu, yang catnya sudah terkelupas." Perempuan itu langsung mengerutkan kening. "Rumah Pak Syafi?" Aku mengangguk, tapi belum sempat menjawab. Wajahnya berubah pucat. Ia mundur 1 langkah. Matanya menatap tepat ke belakang bahuku. Lalu ia berbisik, pelan, lirih, hampir seperti takut terdengar, "Kalian bawa dia keluar." Lalu tanpa menunggu tanggapan, ia bergegas pergi, hampir berlari. Malam itu aku tidak bisa tidur, dan di ruang tamu, aku memergoki suamiku berdiri menghadap dinding. Diam selama lebih dari 2 jam. Ketika aku memanggilnya, ia hanya berkata, "Mereka tidak ingin melihat wajahnya." Tapi dia ikut kita kemanapun. Aku bertanya siapa. Ayatak menjawab. Tapi malam itu, saat aku mengintip ke jendela ke arah gang yang sepi, aku melihat semua lampu rumah tetangga padam, kecuali satu. Rumah yang paling jauh di ujung jalan, dan di jendelanya
ada sosok putih berdiri, tapi bukan menghadap keluar. Sosok itu menghadap ke dalam rumah, ke arah seseorang atau sesuatu yang berdiri bersamanya. Jendela kamar kami menghadap ke halaman belakang, tempat suamiku dulu menggali. Sejak malam itu, tirai di jendela itu tak pernah benar-benar diam. Selalu bergerak, pelan, halus, seperti napas. Padahal jendela tertutup rapat, tak ada celah angin. Awalnya aku mencoba mengabaikannya. Kupikir mungkin ada aliran udara dari retakan dinding. Tapi gerakan tirai itu terlalu teratur, terlalu hidup, seperti seseorang yang berdiri di belakangnya, menyentuh kain dari sisi lain. Aku pernah mencoba mendekat perlahan, menahan napas, sambil menatap kain itu dari jarak sangat dekat. Dan malam itu, aku melihatnya. Sebuah bayangan tipis, gelap, tak utuh, tapi jelas. Tangan menekan dari balik tirai. Jari-jari panjangnya terlihat menggeser kain, perlahan, seolah sedang mencariku di baliknya. Aku refleks menarik kain itu. Tapi, tak ada siapa-siapa. Jendela masih terkunci. Udara di kamar seperti membeku. Sejak malam itu, aku tak pernah berani menutup tirai sepenuhnya. Aku biarkan terbuka sedikit, seolah ingin menunjukkan bahwa aku tak sembunyi, tapi tak peduli seberapa lebar, kubuka. Tirai itu selalu kembali menutup sendiri, seolah sesuatu dari luar ingin tetap tersembunyi. Dan malam tadi, ketika aku membuka mata di antara tidur dan sadar, aku melihatnya lagi. Tapi kali ini, bukan hanya bayangan tangan, ada wajah di balik kain itu. Tipis, datar, menempel pada tirai, seperti kulit yang terentang. Matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum dan bergerak, seakan berkata sesuatu tanpa suara. Sejak malam kami melihat wajah di balik tirai. Tidur bukan lagi tempat untuk beristirahat. Tubuhku rebah di kasur, tapi rasanya seperti jatuh perlahan ke dalam sesuatu yang gelap. Bukan mimpi, bukan tidur, tapi semacam ruang tanpa waktu. Aku mendengar suara-suara samar di antara detak jantungku sendiri. Ada suara tangisan, gesekan kuku, dan langkah kaki kecil di dekat tempat tidur. Kadang aku melihat kilatan cahaya merah gelap, seperti bara dari kejauhan. Kadang aku merasa berada di bawah tanah, memandang ke atas ke arah langit-langit yang tertutup tanah dan akar. Setiap kali aku terbangun, tubuhku kaku, leherku kering oleh keringat dingin. Tapi suamiku yang membuatku lebih takut. Ia selalu tidur lebih nyenyak dari aku. Tapi saat pagi datang, lehernya selalu ada bekas jari 5, seperti tangan kecil yang mencengkeram lehernya dalam diam, rapat, tapi tak pernah membekas luka, hanya kebiruan samar. Pertama kali kami mengira itu hanya cara tidur yang aneh. Tapi, setelah 3 malam berturut-turut, aku mulai menyadari, bekas itu selalu di sisi yang sama, selalu di tempat yang sama, selalu 5. Suatu malam aku mencoba menahan diri agar tak tertidur. Kupeluk suamiku erat, mataku terbuka, kupaksa tetap sadar, tapi jam 2 lewat sedikit. Mataku memberat, dunia melayang, dan saat aku terbangun, aku sedang berdiri di pojok kamar, menghadap tempat tidur, melihat diriku sendiri, terbaring, dan di sampingku, seseorang sedang duduk di sisi ranjang. Tubuhnya mungil, dan punggungnya membungkuk. Tangannya mengarah ke leher suamiku, mencengkeram pelan, seperti mengukur. Saat aku mencoba berteriak, tubuhku tak bergerak, hanya ada suara bergetar di tenggorokan. Dan makhluk kecil itu menoleh perlahan. Matanya gelap, tapi senyumnya sama, seperti di balik tirai. Ia menyentuh bibirnya, lalu memberi isyarat diam. Sejak malam itu, aku tak lagi yakin siapa yang sebenarnya bangun dan siapa yang tinggal di tubuh ini. Malam itu dingin sekali. Suamiku tertidur lebih dulu. Tubuhnya
menggeliat pelan, sambil mendengkur lirih. Aku menatap langit-langit gelap, berusaha menahan kantuk. Tapi, seperti biasa, kelopak mataku kalah. Aku tertidur, atau mungkin setengah tertidur. Karena di tengah malam itu, aku membuka mata. Tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk melihat. Di ujung ranjang, berdiri sepasang kaki. Hitam, kurus, kotor, tanpa alas. Kuku-kukunya tebal dan panjang, seperti tak pernah berhenti tumbuh. Tapi yang paling menyesakkan, tak ada tubuh di atasnya. Hanya kaki, hanya sampai lutut, dan diam di sana, tegak, seperti ditancapkan langsung dari dasar lantai. Aku ingin menjerit, ingin membangunkan suamiku, tapi tubuhku mati rasa. Mulutku terkunci, bahkan bola mataku terasa berat. Kaki itu tidak diam. Sedikit demi sedikit, ia mulai melangkah, tapi tidak menjauh, mendekat, tanpa badan, tanpa kepala, hanya sepasang kaki yang melangkah pelan di atas kayu kamar kami. Suaranya seperti kulit tua yang menyeret di lantai. Cekikik, cekikik. Langkahnya bunyi seperti tulang kering yang tergores setiap papan lantai, lalu berhenti di sisi kasurku. Aku bisa merasakannya. Ujung jari kakinya menyentuh pinggir selimutku. Diam. Lalu ada sesuatu menekan dadaku. Berat. Tak ada tangan, tapi terasa seperti tekanan tubuh yang ingin naik ke atas dada. Dan entah dari mana datangnya, terdengar napas. Bukan dari mulutku, bukan dari suamiku, tapi dari dekat wajahku. Sudah dekat, bisikannya bukan dari mulut, tapi dari dalam kepalaku. Dan sebelum aku bisa membuka mata sepenuhnya, semuanya menghilang. Aku terbangun pagi itu dengan dada nyeri seperti habis ditindih sesuatu yang besar dan dingin. Dan di bawah kaki ranjang ada jejak tanah merah. 2 tapak kecil, tapi tidak manusia. Aku tak tahu kapan terakhir kali benar-benar tidur. Malam-malamku bukan lagi milik mimpi, tapi seperti terperangkap dalam jeda yang panjang. Setiap kali mata ini tertutup, aku merasa tersedot ke dalam kehampaan, lalu terbangun dengan tubuh lebih lelah dari sebelumnya. Pagi itu, aku menyadarinya. Pertama kali, kuku tanganku semuanya dipenuhi tanah merah, basah. Padahal aku tidak keluar rumah, tidak ke kebun, tidak ke halaman belakang. Aku tak pernah menggali apapun. Aku mencucinya berkali-kali, tapi baunya tidak hilang. Ada aroma logam dan basah yang menusuk hidung, seperti bau dari sesuatu yang terkubur terlalu lama. Keesokan paginya, tanah itu kembali, lebih banyak, masuk hingga ke bawah kuku. Menyukitkan, seolah aku atau sesuatu dalam diriku telah menggali semalaman tanpa sadar. Aku mulai menaruh panci kecil berisi air di samping tempat tidur. Kupikir, jika aku sleepwalking, pasti akan membuat suara. Tapi malam-malam berlalu tanpa gangguan, tapi tanahnya tetap ada. Lalu pagi keempat, aku terbangun dengan tangan penuh goresan, dan di bawah kasurku, kulihat potongan akar kecil. Bukan akar pohon halaman, akar manusia. Rambut. Aku mulai bertanya pada suamiku, apakah ia melihatku bangun tengah malam, tapi ia hanya menatapku lama, kemudian berkata pelan, "Aku tak pernah tidur semalam. Aku lihat kamu berdiri di halaman, menggali." Aku membantah, tapi dalam hati ada lubang kecil yang terbuka. Karena malam itu, saat aku berdiri di kamar mandi, ku angkat tanganku. Kukuku memang bersih, tapi dari sela-selanya, sesuatu bergerak, seperti cacing, kecil, merah. Dan ketika aku tidur malam itu, aku bermimpi. Tapi, bukan mimpiku. Aku melihat tanah tergali, kain kafan terkoyak, dan wajahku tersenyum saat menimbunnya kembali.
Akhirnya, kami menyerah. Setelah semua malam yang ganjil, semua suara, semua yang tak bisa dijelaskan, kami pergi. Tidak membawa apapun selain pakaian dan beberapa dokumen penting. Rumah di Alang Laweh itu kami tinggalkan tanpa pesan, tanpa salam ke tetangga, tanpa pamit. Pindah ke rumah sewaan kecil di pinggir kota, modern, bersih, tanpa sejarah. Begitu kata pemiliknya. Malam pertama, kami tidur lebih nyenyak. Tak ada bunyi lantai berderak, tak ada cermin tua, tak ada aroma kemenyan. Kami pikir kami selamat. Tapi pagi harinya, saat aku membersihkan sudut kamar belakang, ada genangan tanah merah basah di sudut dinding. Tak masuk akal, tak ada kebocoran. Lantai ubinnya retak, dan dari retakan itu menyembul aroma yang sangat kukenal. Aroma tanah dan kemenyan. Suaranya kembali malam itu. Tawa, bukan tawa bahagia, tapi tawa seperti batuk dari paru-paru yang busuk. Parau, serak, menjalar dari sela-sela dinding. Suamiku tak mengatakan apa-apa, tapi matanya tak pernah benar-benar tidur sejak malam itu. Dan aku, malam itu, aku bermimpi berjalan di lorong rumah lama. Tapi kali ini bukan di Padang. Lorong itu ada di dalam rumah baru kami. Aku berhenti di satu pintu kayu yang samar. Kubuka pelan. Di dalam, aku melihat kasur lama kami, dan di atasnya duduk seorang anak kecil, kurus, telanjang, menatapku. IBU ... katanya. Suaranya seperti potongan masa lalu yang dibungkus tanah basah. Aku terbangun sambil menggenggam sesuatu di tangan kananku. Segumpal tanah, merah, lembab, masih hangat. Ada saat-saat tertentu di depan cermin, di antara lelap dan sadar, aku tak mengenali bayanganku sendiri. Bukan karena wajahku berubah, tapi karena tatapannya berbeda. Matanya bukan milikku. Kadang aku tertawa di tengah keheningan, tanpa tahu kenapa, tiba-tiba menangis. Padahal tak ada kesedihan. Aku menyentuh wajahku, dan rasanya dingin seperti tangan orang lain yang menggerakkan jemari ini. Suamiku mulai menjauhiku. Ia bilang, malam-malam tertentu, aku berdiri di samping ranjang, menatap ke dinding selama berjam-jam. Ia memanggilku tapi aku tak menjawab. Karena itu bukan aku. Sesuatu hidup di dalam tubuh ini. Bukan roh, tapi sisa dari sesuatu yang dikubur, hidup-hidup dan kini menumpang napasku. Kadang ia membisikkan hal-hal yang tak kupahami, dalam bahasa yang terlalu tua untuk diterjemahkan. Kadang aku terbangun dengan kuku berdarah, tangan menggenggam tanah, dan bekas jejak kaki kecil di lantai kamar. Satu malam, aku berdiri di depan cermin dan bertanya, "Kau siapa?" Dan bayanganku tersenyum, tapi mulutku tak bergerak. Ia bukan lagi di bawah rumah itu. Ia bukan lagi suara di dinding, bukan tawa di balik lemari di dalamku. Dan yang lebih buruk, ia sabar. Ia menunggu, bukan untuk merasukiku, tapi agar aku berhenti melawannya. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Kisah tentang rumah yang ditinggalkan, tapi tidak pernah benar-benar melepaskan. Jika kau pernah pindah rumah dan mencium aroma tanah basah di kamar barumu, atau mendengar suara yang tak berasal dari siapapun, jangan abaikan. Mereka tak selalu menunggu di tempat mereka terkubur. Kadang mereka menunggu di dalam kita. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya. Dan jangan lupa tutup pintumu ropet-ropet malam ini.